Kita ini ingin memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Tapi biayanya nggak terlalu besar. Kan pendidikan yang bagus itu pasti mahal. Ya. Kalau pendidikan yang bagus murah itu sulit dinalar itu. Cuma masalahnya siapa yang mau bayar? Saya kasih contoh. Al-Azhar Kairo itu murah atau mahal? Kalau tanyanya kepada mahasiswa, murah. Karena gratis. Gratis. Gitu? Tapi kalau tanyanya kepada rektor Al-Azhar atau Grand Sheikh Al-Azhar, mahal. Siapa yang membiayai operasional pendidikan di Al-Azhar? Jadi mahalnya itu tidak dibebankan kepada mahasiswa. Mahalnya itu dibayar oleh instrumen ZIS dan WAKF. ZIS dan wakaf. Artinya, kalau kita ini ingin mengembangkan pendidikan yang bagus, yang berkualitas, yang maju, itu kan, ini mesti high cost. Nah, high cost ini akan dibayar oleh siapa cost-nya? Oleh santri, oleh negara. Kalau sekolah negeri itu sebetulnya nggak murah. Murah itu karena negara yang bayar. Sehingga ke end user, kepada siswa menjadi murah. Sebetulnya sekolah negeri itu mahal. Murah itu karena negara yang bayar. Iya kan? Nah, kita kan negara nggak ngasih kita dana untuk operasional pendidikan. Iya kan? Mau dibebankan ke wali santri, nanti menjadi high cost, high education, dan nanti akhirnya menjadi elit kita. Tidak sesuai dengan tujuan utama kita mendirikan pesantren. Menyediakan pendidikan pada masyarakat umum, luas. Ya kan? Nah, disinilah pentingnya instrumen ZIS WAKF menjadi bagian utama dalam pembiayaan. Oh, Hamzah. Al-amanah wal amal. Oh, ya. Ya. Hamzah. Al-amanah wal amal. Sama amal. Amal. Jadi ada amanah dan ada cita-cita atau visi. Orang amanah saja, tapi nggak punya visi, nggak punya program, nggak punya cita-cita, ini kecil nanti. Sebaliknya, punya amal, punya cita-cita, punya visi, punya program, tapi nggak amanah, berbahaya juga. Jadi, kita ini sudah amanah misalnya. Oke, sekarang amanah kita dilihat oleh orang seberapa besar cita-cita kita. Kalau kita ini cita-citanya pendek, nanti orang wakafnya ke kita kecil. Karena melihat, lah cuma segitu cita-citanya. Saya mau wakaf kepada Pak Akbar 1 miliar rupiah. Tapi Pak Akbar saya lihat, cita-citanya, visinya, nilainya hanya 200 juta. 200 juta aja. 200 juta saya kasihkan, yang 80 saya kasihkan orang lain. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih meneruskan dengan saya Akbar Zainuddin. Kita masih bersilaturahim ke Pondok Modern Tazaka, Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Masih ngobrol dengan pimpinan Pondok Modern Tazaka, Kiai Al-Hajj Anang Rikza Masyhadi, PhD. Oke, Tazaka ini dikenal bisa mengembangkan ZIS WAKF. Emang seberapa penting sih ZIS WAKF itu di pesantren, Pak? Ya, ya sangat penting. Karena ZIS WAKF itu kan pilar peradaban. Pilar peradaban? Peradaban. Salah satu pilar peradaban Islam adalah ZIS WAKF. Oh. Dan ZIS WAKF pernah menjadi instrumen penting di dalam kemajuan peradaban Islam. Jadi kalau sekarang kita mengembangkan ZIS WAKF itu bukan barang baru. Menjadi barang baru karena banyak orang meninggalkan. Jadi seolah-olah ketika ada orang mulai mengembangkan lagi ZIS WAKF sebagai instrumen utama dalam pengembangan pendidikan, pengembangan infrastruktur, orang terkaget-kaget. Padahal ini barang lama. Itu yang sudah banyak dilupakan orang. Sejak zaman Nabi? Ya, sejak Nabi. Sampai ke Turki Utsmani itu masih.
Sampai sekarang sebetulnya. Nah, di pesantren kita itu ziswaf jadi penting karena begini, kita ini ingin memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, tapi biayanya nggak terlalu besar. Kan pendidikan yang bagus itu pasti mahal. Ya. Kalau pendidikan yang bagus murah itu sulit dinalar itu. Cuma masalahnya siapa yang mau bayar? Saya kasih contoh. Al-Azhar Kairo itu murah atau mahal? Kalau tanyanya kepada mahasiswa, murah. Karena gratis. Gratis. Gitu? Tapi kalau tanyanya kepada rektor Al-Azhar atau Grand Syekh Al-Azhar, mahal. Siapa yang membiayai operasional pendidikan di Al-Azhar? Jadi mahalnya itu tidak dibebankan kepada mahasiswa. Mahalnya itu dibayar oleh instrumen ZIS dan WAKF. ZIS dan wakaf. Artinya kalau kita ini ingin mengembangkan pendidikan yang bagus, yang berkualitas, yang maju, itu kan, ini mesti high cost. Nah, high cost ini akan dibayar oleh siapa costnya? Oleh santri, oleh negara. Kalau sekolah negeri itu sebetulnya nggak murah. Murah itu karena negara yang bayar. Sehingga ke end user, kepada siswa jadi murah. Sebetulnya sekolah negeri itu mahal. Murah itu karena negara yang bayar. Iya kan? Nah, kita kan negara nggak ngasih kita dana untuk operasional pendidikan. Iya kan? Mau dibebankan ke wali santri, nanti menjadi high cost, high education, dan nanti akhirnya menjadi elit kita. Tidak sesuai dengan tujuan utama kita mendirikan pesantren, menyediakan pendidikan pada masyarakat umum, luas. Ya kan? Nah, disinilah pentingnya instrumen ZISWAF menjadi bagian utama dalam pembiayaan. Pendidikan. Iya. Nah, ZIS itu dikonstruksi untuk softwarenya, wakaf itu dikonstruksi untuk hardwarenya, kira-kira begitu. Oh, bagaimana itu? Syariahnya itu? Ya, ZIS dan zakat itu kan untuk 8 asnaf. Zakat, infak, saudara 8 asnaf. Okay. Nah, nggak bisa UT itu. Oh, oke. Gitu? Ya. Nah, di antaranya ada fisabilillah. Nah, guru-guru ini bagian dari fisabilillah. Santri-santri ini bagian dari fisabilillah. Ada juga Ibnu Sabil. Anak-anak kita yang dari luar Jawa, yang dari luar negeri, yang kehabisan ongkos kan bisa dibiayai dari Ibnu Sabil itu. Iya toh? Ya. Dan banyaklah skemanya itu. Ya. Tapi intinya itu seperti itu. Lalu fakir miskin. Ya. Fakir miskin, masyarakat pesantren, masyarakat sekitar pesantren yang fakir miskin bisa kita santuni dari zakat. Ya. Menjadi bagian dari kemasyarakatan pesantren. Kan begitu. Ya. Tapi di sisi lain, kita butuh infrastruktur, butuh pengembangan pendidikan. Jangan ngambil dari uang ZIS. Slotnya berbeda. Nah, harus mengembangkan wakaf. Baik wakaf melalui uang atau wakaf uang yang bersifat produktif. Apa bedanya itu? Wakaf uang, wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang itu, uang adalah perantara, bukan objek wakaf. Jadi uangnya akan diwujudkan menjadi aset. Orang wakaf untuk pembebasan tanah. Ya. Wakaf untuk pembangunan gedung. Ya. Wakaf untuk bangunan kelas. Ya. Itu namanya wakaf melalui uang. Oke. Tapi kalau wakaf uang, objeknya adalah uang, maka dia harus bernilai produktif. Wakaf dibuat pabrik roti. Ya. Pabrik rotinya menghasilkan. Hasilnya digunakan untuk menunjang pendidikan. Wakafnya dibikin toko. Ya. Toko menjual barang-barang untuk kebutuhan santri dan masyarakat. Tokonya untung, untungnya terus mengalir untuk mensubsidi biaya pendidikan. Di Mekah contohnya, wakaf uang, Hotel Zam-Zam Tower. Wakaf dibangun hotel, hotelnya penuh terus, panjang tahun orang umroh dan haji,
hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Seperti itu, Pak Akbar. Kita butuh orang percaya ya, menitipkan wakaf, membayar zis ke kita. Itu apa yang dilakukan Razak? Kata kuncinya hamzatain. Hamzatain, hamzah, hamzah. Hamzah. Hamzatain, Hamzah. hamzatain, hamzah, hamzah. Oh, Hamzah, Hamzah. Ya. Al-amanah wal amal. Oh, A ya. Ya. Hamzah. Amal, al-amanah Al-amanah. wal amal. Sama amal. Amal. Jadi ada amanah dan ada cita-cita atau visi. Orang amanah saja, tapi nggak punya visi, nggak punya program, nggak punya cita-cita, ini kecil nanti. Sebaliknya, punya amal, punya cita-cita, punya visi, punya program, tapi nggak amanah, berbahaya juga. Jadi kita ini sudah amanah misalnya. Oke, sekarang amanah kita dilihat oleh orang seberapa besar cita-cita kita. Kalau kita ini cita-citanya pendek, nanti orang wakafnya ke kita kecil. Karena melihat, lah cuma segitu cita-citanya. Saya mau wakaf kepada Pak Akbar 1 miliar rupiah. Tapi Pak Akbar saya lihat cita-citanya, visinya, nilainya hanya 200 juta. 200 juta aja. 200 juta saya kasihkan, yang 800 saya kasihkan orang lain. Iya. Iya, iya. Tapi kalau Pak Akbar visi cita-citanya itu 100 miliar, maka saya akan kasihkan 5 miliar, 10 miliar. Iya. Sudah punya cita-cita, punya program yang jelas, visinya jelas, wadih, amanah lagi. Sudah. Oke, kita operasionalkan pakai al-amanah. Itu bagaimana secara operasional? Ya, al-amanah itu aktif, dinamis, bukan pasif. Jadi bukan saya amanah loh, tidak. Saya buktikan saya amanah. Nah, orang akan melihat pertama dari kita sendiri, dari kehidupan kita, gaya hidup kita, keteladanan kita. Kan ujung rambut kita sampai ujung kaki kita orang bisa lihat. Oh, person itu? Iya, ya kita mau menjadi duta wakaf tapi gaya hidup kita glamor. Orang curiga, jangan-jangan uangnya pakai dia. Pribadi kita menentukan. Trust itu bermula dari personal. Baru trust pada lembaga. Trust pada sistem. Iya. Jadi si lembaganya bagus, personalnya nggak bagus, nggak bisa, nggak ngangkat itu. Personalnya bagus, lembaganya nggak bagus, nggak ngangkat itu. Jadi secara personal awal, terus kemudian di lembaga. Iya, lembaganya, ya, kemudian sistem. Orang-orang yang di lembaga itu juga harus trusty. Oh. Siapa sih orang yang di yayasan ini? Ya. Kan orang akan melihat siapa yang ada di yayasan itu. Track recordnya di masyarakat, terus gaya hidupnya di masyarakat. Ya. Itu penting. Al-amanah di situ. Sekarang al-amal. Bagaimana itu dilembagakan? Al-amal itu bikin master plan, project. Kita akan seperti ini, kita akan buat seperti ini, digambar, di sketsa. Sampai kepada mungkin RAB-nya. Kalau kita kaitan dengan fisik ya. Ya. Kita akan bikin kaderisasi. Kita butuh kader sekian di tahun sekian. Kader ini butuh yang S3 sekian, S2 sekian. Bidangnya ini. Kenapa kita butuh ini, kita butuh itu. Itu harus di sketsa dengan ini. Itu amal. Oh. Jadi nggak bisa saya tanya ke Pak Akbar. Pak Akbar gimana pondok ini? Ya doanya ya insya Allah. Orang nggak bisa membaca sampai di mana visi Pak Akbar. Jadi clear, tertulis, bisa Clear. dilihat gitu ya? Clear, bisa lihat, bisa diikuti, bisa dicermati, bisa dievaluasi.
Itu kalau di Tazaka bentuknya apa sih? Ya kan itu poster-poster, Poster, ya? dokumen-dokumen. Dokumen. Saya di beberapa kesempatan, momentum, sambutannya itu. Bikin proposal nggak? Enggak. Oke. Proposalnya kan cukup di hati masing-masing. Sampai hari ini belum pernah bikin proposal, alhamdulillah. Oh, jadi kita buatkan saja visinya apa lembaga ini, kedepannya seperti apa. Jadi kan intinya cita-cita kita harus menjadi bagian dari cita-cita masyarakat. Harus menjadi bagian. Bagaimana caranya cita-cita kita itu menjadi bagian dari cita-cita masyarakat? Orang yang mau berwakaf itu banyak, orang baik itu banyak. Orang yang mau menyalurkan hartanya itu banyak. Tapi pertanyaannya kepada siapa? Pertanyaan kedua, kalau saya salurkan wakaf ini akan seperti apa? Pertanyaan ketiga, akan bertahan berapa lama wakaf saya ini? Yang keempat, akan dikelola bagaimana wakaf saya ini? Yang kelima, siapa yang mengelola wakaf ini? Kan banyak turunannya itu. Oh, no. Ya. Iya kan? Ya. Nah, itu harus kita jawab dengan kerja nyata, bukti, dan tadi keteladanan. Bagaimana biar orang tahu, masyarakat tahu? Kan kita perlu kayak semacam mempromosikan, lah ya. Iya, kan kita punya banyak forum. Forum formal, forum informal, medsos. Oh iya. Jadi kita menginformasikan aja. Karena informasi itu bagian dari ajakan. Ya. Nggak usah terlalu hard selling, soft selling aja. Soft selling aja. Ya, zamannya sudah beda sekarang. Ini namanya saya katakan soft marketing, soft fundraising. Soft fundraising. Eranya sekarang bukan era lagi hard fundraising. Jadi nggak lagi orang, ayo Papa Ibu silakan nyumbang, bagaimana ini? Udah nggak zamannya begitu. Publikasi yang soft, terukur, ya, itu sudah bagian dari fundraising. Dan dalam kasus Tazaka, jaringan itu menjadi penting akhirnya ya. Iya, jaringan ya itu terus dibina, di-maintain. Jadi orang yang kita kenal jangan sampai lepas, di-maintain. Memaintain para wakif, memaintain para muzaki, supaya menjadi repeat wakif, repeat muzaki. Kan kalau dalam bisnis itu repeat customer, ya, repeat order. Nah, ini bagaimana caranya repeat wakif, repeat muzaki, repeat muhsinin, repeat munfikin. Oh, repeat order ya. Iya kan? Orang yang sudah berwakaf sekali akan wakaf lagi terus. Orang yang sudah berzakat sekali akan zakat terus. Orang yang sudah infak sekali akan infak terus. Kan perlu di-maintain. Nah, caranya memaintain dengan apa? Dengan program. Setelah program ini ada program lagi. Setelah program ini ada program lagi. Setelah program ini ada program lagi. Nah, ada laporan untuk ini, ada laporan ini, ada laporan ini, kan terus begitu. Menjaga trust, menjaga memaintain dengan program, memaintain dengan trust. Jadi loyal customer lah. Loyal customer, loyal wakif. Loyal wakif. Kita sebutnya loyal wakif. Loyal wakif. Loyal wakif. Repeat wakif, repeat muzaki, loyal wakif, loyal muzaki. Ada yang bilang ini, Ustaz, kalau di Pekalongan, Batang, itu kan banyak pedagang, banyak pengusaha. Kalau di sini repot, Ustaz Akbar. Nah, itu gimana? Iya. Memang salah satu jaringan dan kolaborasi sinergi yang strategis adalah dengan kaum saudagar. Dan itu sunnah Rasul, Pak Akbar. Rasulullah itu dakwahnya di Mekah dan di Madinah didampingi dan disupport oleh para saudagar. Sayyidah Khadijah di Mekah, seorang saudagar. Bagaimana perannya, supportnya dalam dakwah Rasul. Di Madinah ada Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Ayyub Al- Ansori, Sayyidina Abu Talha, Sayyidina Zubair bin Awam. Bahkan
al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga dalam hadis itu 7-nya adalah saudagar. Sab'ah minhum tujar. Jadi kalau kita mau akselerasinya terus cepat, ya sinergi dan kolaborasi dengan antaranya ya adalah para saudagar itu. Dan Gontor dulu begitu. Lah yang wakaf tanah Mantingan 200 hektar. Coba. Jadi memang harus ya. Iya, bukan harus, cuma kalau ingin ada akselerasi. Iya. Dan dakwah kita tumbuh lebih cepat gitu ya. Itu memang karena itu sunnah Rasul begitu. Harus membangun persaudaraan dengan saudagar itu. Coba lihat sejarah ormas-ormas di Indonesia, Muhammadiyah, NU. Itu kan pertumbuhannya mengikuti jalur perdagangan. Ormas-ormas Islam di Indonesia itu lekat dengan isu-isu kesaudagaran. Belum lagi dulu ada Serikat Dagang Islam. Ya. Jadi sekarang ini kesaudagaran itu seperti seolah-olah oleh umat Islam itu dipandang sebagai sebuah komunitas yang agak jauh dari medan dakwah kita. Tidak, harus itu. Nah, kita mau gerakan zakat, siapa yang mau muzaki? Yang muzakinya besar siapa? Kita mau gerakan wakaf, siapa yang wakaf besar? Iya. Kan itu. Iya. Ya. Jadi memang itu salah satu cara untuk accelerate itu ya. Menjadikan ZIS-WAF sebagai instrumen penting di dalam pengembangan pesantren. Nah, kalau program-program di Tazaka apa saja program wakaf produktif itu, terus ZIS-WAF itu dari luar itu? Wah, banyak itu. Jadi ZIS-WAF-nya ya kita ini yang ZIS-WAF lah. Yang ZIS itu kita melalui 5 program. Jadi dibagikan kepada 8 asnaf melalui 5 program. Program itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah sosial, dan kemanusiaan. Jadi disalurkan kepada 8 asnaf melalui 5 program ini. Kalau yang wakaf itu ada wakaf aset, wakaf melalui uang, wakaf uang, wakaf manfaat, wakaf profesi, wakaf pengalihan hak. Jadi itu perlu dididik juga para saudagar itu ya? Iya. Mereka dikasih amalnya, dikasih konsepnya, dikasih program ya. Kalau boleh tahu range setiap tahunnya itu di Lazis Tazaka bisa mengumpulkan berapa rata-rata? Ya insya Allah cukup lah. Cukup ya? Masya Allah, luar biasa. Jadi instrumen funding itu ada 6 Pak Akbar. Ya. Dana yang masuk ke pondok ini berasal dari 6 pintu. Swadana santri. Santri yang bayar SPP. Swadana santri ada yang dibayarkan oleh mereka. Ya. Yang kedua adalah ZIS. Yang ketiga adalah wakaf. Yang keempat adalah ekonomi produktif melalui amal-amal usaha pondok. Amal usaha. Ya, ini. Yang kelima adalah hibah. Hibah bisa jadi negara, bos dan lain sebagainya itu kan. Hibah dari negara. Yang keenam adalah pinjaman atau wakaf uang berjangka. Wakaf uang berjangka itu ya pinjaman tapi kan 0%. Contoh kita membangun gedung senilai 2 miliar. Ya, ada orang wakaf abadi 1 miliar. 1,3 misalnya. Yang 700 juta ternyata wakaf uang berjangka. Ada yang 2 tahun, 3 tahun. Nah, wakaf uang berjangka ini dibalikkan 2 tahun, 3 tahun sesuai dengan itu. Kan uangnya utuh orang itu, tapi wakafnya wakaf uang berjangka. Tapi wakaf dia itu. Wakaf dia. Menjadi wakaf manfaat konsepnya kalau dalam fikih itu. Wakful manafi. Manafiul ayan. Uangnya utuh, ya. Tapi itu sudah jadi wakaf. Iya, itu undang-undang ada. Undang-undang wakaf. Wakaf uang berjangka. Bahkan sekarang Kementerian Keuangan bersama BWI meluncurkan sukuk link wakaf link sukuk,
wakaf link deposit berjangka. Uang kita yang di bank itu, yang tabungan kita di bank itu kan idle, Ya. ya kan? Mau diapakan? Dialihkan ke sukuk menjadi link wakaf, atau wakaf link deposit, atau menjadi wakaf uang berjangka atau wakaf manfaat kepada proyek-proyek keumatan. Ya kalau bahas ini teori saya sendiri ini. Ya. Ini nanti Ya, sesi sendiri tidak mana. di kuliah ini. Ya. Terakhir Pak Kiai, Ya. kalau lembaga pendidikan ingin mengembangkan strategi funding melalui siswa ini, apa langkah-langkahnya? Ya saya kira tadi amanahnya harus maju, akuntabilitasnya. Tadi kedua Jadi proyeknya, bikin dulu berarti ya? iya, organisasinya harus bagus, personalnya harus personal brandingnya bagus, institutional brandingnya bagus, sistemnya dikuatkan. Kemudian yang kedua, dia punya proyek, punya visi, punya program yang bisa dinalar, diikuti oleh masyarakat. Gitu. Kemudian ya udah jalankan itu. Tinggal jalan. Ini jalankan. Insyaallah, syukran jazilan Pak Kiai. Insyaallah. Ini sangat bermanfaat. Saya kira ini inspirasi luar biasa dari Tazaka. Kita masih bersama Kiai Anang di video selanjutnya, di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.